Apalagi sekarang eranya sosial media, hal-hal penipuan ataupun yang nggak kita inginkan itu sudah bertebaran. Oke ya, sekarang kita akan bahas kenapa sih bisa terjadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Muhammad Anik, salah satu tim dari Pusat Produksi Rata Hadro di Jepara, yaitu Narca Larbana ya. Kalau sahabat semua sering nonton video-video di channel ini, mungkin ya sudah kenal dengan saya karena saya sering melakukan review alat rebana hadro dan juga cek suara biasanya, walaupun cek suaranya amburadul tapi insya Allah bermanfaat gitu ya. Nah, di video kali ini saya nggak akan membahas itu semua terkait produk ya. Tapi di sini karena saya agak senggang sedikit waktunya, jadi saya ingin ngobrol santai bareng sahabat semua, sharing-sharing santai aja gitu ya. Membahas salah satu isu atau kejadian yang banyak terjadi selama ini gitu ya. Nah, kejadian ini tuh contohnya seperti ini. Jadi misalkan ada sahabat semua ataupun kerabat, teman, keluarga, itu biasanya ada yang mungkin pernah pesen alat rebana hadro di Jepara, kemudian duitnya sudah DP, sudah masuk, tapi barangnya nggak jadi ataupun nggak dikirim-kirim, atau bahkan uangnya sudah masuk semua tapi barangnya nggak ada sama sekali gitu ya. Nah, ini tuh banyak banget kasusnya karena saya sendiri sebagai produksi atau salah satu tim dari produksi Narcal itu sering memantau atau mendapat keluhan-keluhan seperti ini dari pelanggan kami ya. Kira-kira apa aja coba penyebabnya kok bisa seperti itu? Kok banyak banget dari Jepara yang trouble seperti itu gitu ya. Apalagi sekarang eranya sosial media, hal-hal penipuan ataupun yang nggak kita inginkan itu sudah bertebaran. Oke ya, sekarang kita akan bahas kenapa sih bisa terjadi seperti itu gitu ya. Oke, yang pertama dulu. Yang pertama yaitu kurang teliti, karena kurang teliti dalam memesan alat rebana. Oke, jadi di sini dari sisi pemesan dulu ya, pembeli dulu. Jadi biasanya itu memilih atau menentukan pengrajin buat memesan rebananya itu kurang teliti. Dalam artian kurang cross check dia itu pengrajinnya bagus atau enggak, kemudian emang bener-bener pengrajin atau enggak, alamatnya bener atau enggak, ada contoh-contoh produk yang udah diproduksi belum gitu ya. Biasanya itu kurang teliti. Apalagi kalau sahabat semua itu pesannya contohnya seperti di Facebook gitu ya, kan ada forum, ada fanpage, ada lain-lain gitu ya. Sekarang itu teman-teman, kalau saya kasih tahu ya, jadi sudah banyak banget anak-anak kecil yang ikut bantu jualan gitu ya. Dan mereka itu tidak mengerti, tidak paham betul tentang manfaat produk ini apa, komponennya berapa, harganya itu berapa, nanti progresnya bagaimana. Itu rata-rata yang masarin kalau yang anak-anak masih kecil itu biasanya itu nggak paham itu semua, dan ini bisa menjadi indikasi kalau misalkan Anda pesan di seperti itu, hal-hal yang kurang meyakinkan seperti itu, nanti pesanannya pasti akan trouble atau bermasalah. Walaupun nanti pelayanannya bagus atau apapun, tapi itu bisa menjadi salah satu ciri-ciri yang mungkin sahabat semua atau kerabat rasakan gitu ya. Pemesanan yang bermasalah itu biasanya pesannya seperti itu. Nah, kemudian dari pengrajinnya juga, jadi jangan sampai pesen alat rebana itu di pengrajin yang belum jelas kredibilitasnya gitu, atau belum profesional lah gampangannya gitu ya. Karena banyak banget teman-teman produksi atau pengrajin rebana di Jepara itu banyak banget, ada 50 lebih mungkin ya. Dari 50 lebih itu sahabat semua harus benar-benar pinter nyari produksi atau pengrajin mana yang profesional, yang terpercaya, yang bagus gitu ya. Dalam artian di sini yang bagus itu yang produknya emang kualitasnya oke, harganya masuk akal gitu ya. Kemudian juga pelayanannya juga full support atau fast respon, dan juga pembayarannya juga aman. Nah, untuk pembayaran juga kalau misalkan sahabat semua pengen lebih aman, pastikan pembayarannya itu bisa langsung nyari pengrajin yang memang pembayarannya langsung ke atas nama perusahaan. Jadi bukan ke rekening pribadi ya. Karena kalau ke rekening pribadi itu kemungkinannya lebih besar gitu ya. Lebih besar akan uangnya itu nggak tahu akan dikelola kemana gitu ya. Berbeda dengan rekening perusahaan. Kalau rekening perusahaan itu pasti pengelolaannya akan masuk ke perusahaan, dan itu sedikit kemungkinan ada kecelakaan, misalkan pesanannya trouble dan lain-lain gitu ya. Jadi itu yang kedua. Tadi yang pertama itu kurang teliti dalam memilih pengrajin ya. Kemudian yang kedua juga harus bisa memastikan kalau pengrajinnya itu benar-benar profesional. Dan yang ketiga ya, tips dari saya itu kalau misalkan pengen order tapi masih ragu-ragu gitu, sahabat semua bisa coba nanya-nanya dulu ke saudara, ke teman yang memang sudah beli alat rebana di Jepara dan hasilnya emang benar-benar bagus gitu ya. Nah, dengan begitu nanti insya Allah pesanannya itu nggak akan bermasalah,
Nah, mungkin itu apa namanya, hal-hal kecil tapi menurut saya sangat berarti banget, apalagi penipuan yang sebelum-sebelumnya itu kan banyak banget, dan harapan saya ketika memang saya sharing seperti ini itu baik dari pihak konsumen ataupun pengrajin itu bisa saling introspeksi diri. Jadi dari pihak konsumen juga harus hati-hati lagi saat memilih pengrajin, dan dari pengrajinnya juga harus benar-benar menjaga kepercayaan dari pihak konsumen. Karena apa? Bayangkan aja ini itu produk alat hadro ya, dalam artian produk religi, produk alat musik tradisional Bana Hadro itu salah satu fungsi utamanya yaitu untuk bisa membantu penyebaran dakwah melalui iringan alat musik tradisional gitu ya. Sangat tidak efektif, sangat tidak terpuji misalkan jualan alat Bana Hadro ini tapi kayak penipuan dan lain-lain sebagainya itu ya. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya nggak ada lagi kasus-kasus seperti itu. Jadi kita bisa saling introspeksi diri. Ini juga yang menjadi landasan atau salah satu langkah yang diambil oleh produksi Narcala untuk meminimalisir hal-hal seperti itu. Jadi saat ini kami sudah memperkuat stigma-stigma kalau ada penipuan dan lain-lain dengan cara produksi Narcala itu sudah dilegalitaskan secara resmi menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Narcala Darbala Group. Secara otomatis untuk transfer pembayaran dan lain-lain juga itu sudah atas nama perusahaan langsung, bukan ke rekening pribadi lagi, sehingga keamanannya lebih terjamin. Kemudian kita juga membayar pajak ya sesuai aturan pajak itu sendiri. Jadi kita memang berbisnis dengan cara yang baik karena kita pengen benar-benar mendapatkan keberkahan dari kegiatan berbisnis ini. Apalagi salah satu misi atau visi misi kami itu kita pengen membantu memperbanyak munculnya majelis-majelis ta'lim baru dengan memproduksi atau menyediakan alat tradisional Bana Hadro ini. Nah, itulah salah satu alasan juga kenapa banyak pelanggan kami yang sampai saat ini percaya di produksi Narcala, karena kami selalu transparansi dalam seluruh hal, dari mulai pemilihan produk yang model polosan, ukiran, motif, kemudian progresnya juga kami laporkan secara berkala sampai barangnya itu terkirim, dipastikan sampai alamat tujuan. Oke ya sahabat semua, jadi mudah-mudahan dengan adanya video ini kita bisa saling mengingatkan, dan saya nggak ada maksud untuk menjatuhkan satu sama lain, hanya saja saya ingin memperingatkan kita bareng-bareng memperbaiki diri dan juga kita saling support untuk bisa terus menjadi lebih baik lagi. Oke sahabat semua, jadi itu saja sharing dari saya karena ini sudah masuk zuhur, nanti ada acara lagi dan pas banget setengah batang kita sharing. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu di video sharing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.